Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Dwinanda Bagaskara. NIM saya H1101241023. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar yang telah saya buat di mata kuliah pemrograman komputer. Nah, di sini saya membuat sebuah program untuk toko alat musik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu latar belakangnya. Dengan kemajuan teknologi, itu tuh bisa mendorong efisiensi dalam bisnis, termasuk toko alat musik. Sehingga proses manual tuh biasanya kurang praktis. Jadi, sistem ini dapat membantu untuk transaksi, pengelolaan data, kemudian fitur daring. Sistem juga tidak hanya mempermudah operasional toko, tapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan melalui integrasi teknologi dan aksesibilitas yang baik. Tujuan saya untuk membuat aplikasi ini atau sistem ini adalah supaya saya dapat memahami materi pemrograman komputer yang telah dipahami secara lebih dalam, kemudian juga mengimplementasikan materi pemrograman komputer yang telah saya buat. Kemudian juga saya akan membuat program yang dapat mempermudah sebuah toko alat musik untuk menjual alat musik, untuk menjual dan menampilkan alat musik serta merek yang akan dijualnya. Oke, lanjut. Ada batasan masalah. Nah, pada batasan masalah, di sini saya memiliki dua batasan masalah karena yang pertama bahasa pemrograman cuma terpaku pada bahasa Python, kemudian juga implementasi kode program terbatas pada materi modul. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang akan saya buat. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu. Saya di sini membuat sebuah program di VS Code. Nah, di sini saya membuat 6 modul. Yang pertama ada modul utama, di sini untuk jalannya program, kemudian ada nota, login, jenis alat, beli, dan alat musik. Nah, untuk di utama ini, di sini kan terdapat nih import login dan import alat musik. Nah, import login dan import alat musik ini diambil supaya modul atau fungsi yang ada dari alat musik dan login dapat masuk di pemrograman utama. Kemudian di sini saya menggunakan fungsi while true agar dia mengulang terus ya. Jadi apabila teman-teman di sini memilih, kan di sini ada beberapa fitur ya, ada login, ada sign up, ada exit. Nah, apabila teman-teman memilih salah satu, itu tuh akan mengulang di sini. Terus di sini ada if else, if else. Kalau teman-teman memilih pertama, maka dia akan masuk ke opsi di mana teman-teman memasukkan username dan password apabila telah terdaftar di fungsi pendaftaran atau sign up. Oke. Selanjutnya di sini pada saat sudah login akan di break. Kalau telah memasukkan username dan passwordnya sudah benar, maka akan masuk ke break ke alat musik di sini. Nah, di sini apabila teman-teman sudah masuk ke modul ini, maka teman-teman akan ditanya jenis musik apa sih yang akan teman-teman beli. Di sini ada 3 nih, ada melodis, harmonis, dan ritmis. Nah, teman-teman bisa memilih. Apabila sudah memilih, maka teman-teman akan diarahkan lagi. Misalnya teman-teman memilih alat musik melodis nih. Nah, maka selanjutnya akan diarahkan ke 3 jenis alat musik. Yang pertama ada gitar, biola, dan piano. Nah, di sini teman-teman bisa memilih dengan saya di sini membuat kode program pilihan, pilih input, masukkan pilihan Anda. Nah, di sini juga saya menggunakan if elif lagi, di mana di sini saya menyuruh pembeli itu tuh dapat memasukkan pilihan mereka. Nah, di sini pilihannya menggunakan string ya. Nah, di sini biola. Mengapa saya pakai tanda kutip? Karena apabila tidak digunakan tanda kutip maka akan error. Kemudian di sini apabila saya kasih contoh, saya memilih biola nih. Nah, pada saat saya memilih biola, di sini nih pemrograman akan membuat sebuah tabel. Di sini print F, nomor, merek biola, dan harga. Nah, di sini biola harga ini dimasukkan dari jenis alat. Dan jenis alat di sini, oke, saya juga lupa bilang. Jadi di alat underscore musik ini kita import 3 modul ya. Pertama dari import jenis alat, kemudian modul beli, kemudian modul nota. Jenis alat di sini digunakan supaya pemrograman ini paham apa jenis-jenis alat musik yang ada dengan memasukkan merek dan harga yang sesuai dengan alat musik yang tersedia. Contoh di sini saya menggunakan fungsi def untuk biola. Di sini biola saya memasukkan di biolas itu adalah merek-merek biola. Kemudian di sini hargas, ini memasukkan harganya. Nah, di sini mengapa saya bentuk list seperti ini? Karena ini untuk mengurutkan. Dan jadi apabila di sini
indeks pertama yaitu indeks 0, maka harganya juga indeks 0. Jadi apabila dia memilih Samuel Edsman VL 100, maka harga yang akan muncul 10.500.000. Oke, lanjut. Di sini saya juga bilang ada memasukkan import beli. Nah, di beli ini nih terdapat beberapa fungsi ya. Di sini ada juga fungsi untuk membeli alat musiknya masing-masing seperti Dev Boy biola, Dev Boy gitar dan lain-lainnya. Nah, di sini pengguna dapat men-check out alat musik yang pengguna inginkan. Oleh karena ini saya jelaskan salah satu contohnya. Untuk fungsi Boy biola ini sebenarnya sama ya semuanya, dari biola sampai kajon ya. Ini sama semua fungsinya, cuman beda di sini dimasukkan alatnya. Di sini jenis alat biola karena dia alat biola. Nah, apabila biolanya sudah dipilih, maka dia akan check out. For in biolas, maka dia akan mengappend. Nih, append ini fungsinya untuk memasukkan di check out. Jadi awalnya check out ini kosong kan, keranjangnya kosong. Jadi pada saat teman-teman mau membeli, karena di situ ada fungsi for loop dan di situ ditambahkan fungsi append, maka indeks yang teman-teman pilih dari ini alat musik sini, maka dia akan otomatis masuk ke check out atau keranjang. Apabila sudah dimasukkan, maka di sini akan ditambahin variabel baru yaitu tambah dengan mengurangi dari check outnya, kemudian menambah dari append untuk pembeliannya. Kemudian karena di sini sama semua, saya akan menjelaskan untuk count. Nah, count ini untuk menghitung diskon. Jadi di program saya juga ada diskon. Apabila teman-teman nih, misalnya saya lanjutkan yang sebelumnya ya, yaitu di pembelian biola tadi. Nah, misalnya teman-teman udah membeli biola. Di sini kalau udah memasukkan keranjang, otomatis kan di situ akan muncul harga. Apabila harga sudah muncul, di situ di pembelian ini ada namanya fungsi count. Di sini adalah untuk memasukkan diskon yang ada. Di sini semuanya kita buat untuk variabel dengan isi 0. Apabila di sini sudah dimasukin apa yang kita inginkan dan harga yang sudah kita inginkan dimasukkan, maka apabila harga awalnya ini yang 0 ini kita masukin barang yang ingin kita beli, itu otomatis kan bertambah ya nilainya. Nah, apabila dia melebihi dari 5 juta, maka itu akan memasuk ke tipe 2. Maka diskon itu akan pembeliannya itu akan sebesar 10%. Nah, apabila dia lebih dari 2 juta, maka dia akan masuk ke tipe 1. Di situ diskonnya juga 10%. Kemudian di sini apabila teman-teman untuk mengoperasikan pemrogramannya, maka di sini diperlukan sebuah penghitungan operasi matematika. Apabila sebuah total itu perlu dikurangi dengan total dikalikan persen. Kalau misalnya kita cuma menghitung total dikali persen, itu tuh hanya menghitung jumlah diskon yang kita dapat, tidak mengurangi dari nilai total. Oke, lanjut. Di sini karena sudah diskon, nanti apabila sebuah pemrogram itu kita selesai beli, kan nanti kan bakal ada muncul nih fitur apakah Anda selesai membeli. Kalau sudah kan dia akan muncul stroke. Makanya di sini saya memasukin import nota. Di sini nota cukup sederhana. Pertama-tama saya ngeprint apabila telah masuk ke fitur nota. Di situ terima kasih telah membeli di Kara Music Store. Nah, di sini juga saya mencetak tabel dulu di print F nomor merek harga. Kemudian di sini untuk enumerate harga indeks data di enumerate keranjang yang saya bilang tadi itu, yang apabila dimasukkan dari keranjang kosong yang telah dibelikan, maka di situ akan ngeprint dari harga awal, harga selisih dan total. Jadi karena tadi saya sudah membuat fungsi diskon dari fitur beli dari modul beli, maka di sini otomatis dia akan integrasi dengan fungsi diskon tersebut. Otomatis di sini akan muncul harga diskon pada struk nota. Oke, terima kasih. Oke, karena tadi saya sudah menjelaskan tentang programnya secara singkat, maka di sini saya akan membuat penutup. Jadi, kesimpulan dari tugas ini, program itu berbasis pemrograman dapat meningkatkan efisiensi penjualan di toko alat musik Kara Store tadi. Nah, dengan memahami konsep fundamental Python seperti variable, loops, fungsi, dan modul, memberikan pengalaman juga kepada saya untuk mengimplementasikan teknologi untuk mendukung manajemen bisnis. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.